Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak lepas dari peran penting riset inovatif dan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia dan riset yang inovatif untuk pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Ya, baik ya. Jadi Badan Riset dan SDM ini merupakan organisasi besar ya. Dan ini ada dua hal yang dilakukan oleh badan. Pertama, bagaimana kita menghasilkan suatu riset yang inovatif. Kedua itu bagaimana kita menghasilkan SDM yang unggul. Nah, dalam program prioritasnya KKP itu kan kita sudah punya 3 program ya. Yaitu peningkatan pelaksanaan perikanan tangkap terukur. Kedua itu pengembangan budidaya yang berorientasi ekspor, dan ketiga itu pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis pada kearifan lokal, di mana ketiga program tersebut bagaimana kita deliver dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Nah, di dalam proses pelaksanaan program prioritas tidak lepas dari dukungan adanya riset yang inovatif dan SDM yang unggul. Nah, di tahun 2021 ya, sebagaimana rencana kita sampai dengan tahun 2024, bagaimana kegiatan riset dan kegiatan SDM itu kita dorong untuk bisa mensupport pelaksanaan dari ketiga program prioritas. Nah, khusus terkait dengan indikator kinerja yang kita capai, pada umumnya sudah sesuai dengan target yang kita tetapkan, bahkan melampaui apa yang sudah ditetapkan, baik itu terkait dengan jumlah SDM yang kita hasilkan, maupun yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan kita lakukan lulusan kita menjadi seorang entrepreneurship ya, itu target-targetnya sudah kita lampaui ya, dari apa yang kita tetapkan di tahun 2021. Riset pun sama, jadi fokus riset kita target secara kuantitas ya itu sudah sesuai dengan target, dan beberapa fokus riset yang memang diarahkan untuk bisa menstimulir dari ketiga program prioritas juga sudah kita bisa penuhi ya. Nah, kalau SDM, kegiatan yang kita laksanakan ada 3, yaitu pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Nah, pendidikan sudah kita ketahui bersama, sekarang kita sudah menggerakkan bagaimana pendidikan dilaksanakan di 10 politeknik, 1 akademi komunitas, dan 9 sekolah usaha perikanan menengah ya. Nah, dari sisi jumlah peserta didik, dari 8.300 peserta didik, ini tahun 2021 kita mencapai 55,2% ya, atau melebihi target dari 55% itu adalah anak pelaku utama. Ini artinya ini investasi yang cukup penting bagi bangsa ya. Bagaimana kita mentransformasi dengan melalui pendidikan kita menghasilkan SDM yang bisa menggerakkan ataupun bisa membangun sektor kelautan perikanan. Nah, dengan 55% lebih itu adalah anak pelaku utama, setidaknya kita ada afirmatif kebijakan dari kementerian kepada masyarakat, sehingga harapannya lulusan yang kita hasilkan dari anak pelaku utama itu bisa meningkatkan kehidupan ya. Dengan investasi sosial ini kita meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik. Nah, itu lulusan kita umumnya terserap di dunia usaha, dunia industri, dan sebagian sudah merintis selama 2 tahun terakhir bagaimana kita juga mendorong adanya peningkatan lulusan menjadi seorang entrepreneurship. Nah, upaya sudah kita lakukan bagaimana dari tingkat 2 ya, mereka dididik untuk menjadi seorang entrepreneur, sehingga pada akhirnya dia lulus bisa langsung menjadi seorang entrepreneur di bidang kelautan perikanan. Untuk pelatihan juga sama, dengan jumlah pelatihan lebih dari 25.000 yang sudah kita laksanakan di tahun 2021 ya. Kita juga melakukan pelatihan di luar target yang kita tetapkan. Kemarin kita laksanakan ada pelatihan serempak ya. Di dalam HUT-nya KKP itu dilaksanakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan, tuh kita lakukan pelatihan lebih dari 10.000 orang dalam waktu yang sama. Nah, dengan adanya pelatihan kita sama, bagaimana masyarakat kita dorong untuk bisa meningkat pengetahuan dan keterampilannya sehingga dia bisa bergerak sebagai pelaku usaha di sektor kelautan perikanan. Nah, penyuluh
Di tahun 2021 ya, kita dorong bagaimana penyuluh mengawal program prioritas, mendampingi para pelaku usaha, dan juga melakukan bantuan dalam proses penyaluran bantuan kepada pemerintah. Nah, artinya penyuluh bergerak dari awal sampai dengan akhir kegiatan, sehingga kita harapkan dia bisa mengikuti pelaksanaan kegiatan itu sampai tuntas. Nah, semua jadi untuk riset juga kita fokuskan di tahun 2021 ini. Riset kita yaitu secara rutin melakukan pendataan stok ya di 11 WPP, dan juga melakukan secara simultan dengan melakukan pendataan stok untuk sumber daya di perairan daratan. Dari total 14 perairan daratan, secara bertahap kita lakukan di beberapa wilayah ya. Kita harapkan nanti di tahun 2024 tuntas 14 wilayah daratan ini kita punya data yang lengkap, sehingga menjadi bahan pengambil kebijakan dalam mengelola sumber daya perairan umum. Nah, riset-riset yang lain juga sama ya. Jadi banyak riset, baik itu sifatnya rekomendasi kebijakan maupun menghasilkan suatu teknologi baru yang bisa membantu aktivitas eselon 1 ataupun pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan di sektor kelautan perikanan. Jadi kemarin di tahun 2021 juga kita buat terobosan bagaimana hasil riset kita ya, sebanyak 31 produk risetnya itu perikanan kita serahkan langsung kepada Dirjen Budidaya. Nah, harapannya baik itu dia hasil-hasil dari domestifikasi ikan ya, ikan-ikan jenis baru yang juga dilakukan pemuliaan ya, sehingga menghasilkan suatu strain unggul, vaksin, terus pakan ya, teknologi pakan yang bisa sebagai penggerak kegiatan budidaya ya, obat-obatan dan lain sebagainya. Hasil risetnya langsung kita serahkan kepada Dirjen Budidaya, sehingga kita berharap ini suatu model baru, hasil riset langsung digunakan oleh eselon 1 sebagai pengguna dari hasil riset yang kita lakukan di Kementerian Kelautan Perikanan. Di samping beberapa hasil riset lain yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, dengan harapan adanya riset yang inovatif ini bisa menjadi proses percepatan ya di dalam pembangunan kelautan perikanan, sehingga harapan Pak Menteri dengan target-target yang ada, meningkatkan kesejahteraan ya, meningkatkan pendapatan, merubah pola pembangunan yang sifatnya lebih cenderung kita mencari ikan tapi langsung ke menangkap ikan. Budidaya juga sama tadi, yang baik itu untuk orientasi ekspor maupun untuk peningkatan kampung-kampung budidaya kita lakukan dengan adanya hasil riset inovatif itu yang kita hasilkan di tahun 2021. Ini mempermudah, memberikan jalan bagi para eselon 1 di dalam melaksanakan kegiatannya, termasuk yang sifatnya rekomendasi kebijakan. Nah, kita berikan sebagai acuan dalam proses penyusunan akademik ya, dalam melakukan penyusunan kebijakan mereka. Nah, SDM juga sama, kita dorong ya, bagaimana SDM kita bisa mengawal pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh KKP maupun eselon 1. Harapannya adanya riset yang inovatif, SDM yang unggul di tahun 2021 bisa mengimplementasikan pelaksanaan ketiga program prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Ini tahun 2021. Nah, selanjutnya di tahun 2022 ya, kita sudah melihat ada 3 isu besar di dalam pembangunan kelautan perikanan sampai dengan tahun 2024 ya. Pertama terkait dengan isu kesehatan laut. Kedua, isu terkait dengan pangan ya. Ketiga, isu terkait dengan biofarmakologi. Nah, ketiga isu tersebut kita harapkan itu sebagai penggerak ya, dengan pelaksanaan program prioritas yang sudah ditetapkan KKP, kita bisa menjawab ketiga isu tersebut. Nah, dalam konteks tersebut ya, BRSDM punya peran. Tadi di tahun 2021 alhamdulillah target-targetnya kita penuhin ya. Nah, di tahun 2022 kita siapkan tetap di riset dan inovatif ya, dan SDM unggul ini kita dorong bagaimana bisa mensupport secara langsung ketiga program prioritas. Nah, ada beberapa program ya. Pertama terkait dengan pengembangan SDM, kita akan laksanakan SDM dengan target di tahun 2022 itu setidaknya 60% itu anak pelaku utama. Jadi lebih besar dibandingkan tahun 2021 ya, ada peningkatan 5%. Terus kedua, jumlah lulusan yang bergerak menjadi seorang entrepreneur juga kita target meningkat ya. Setidaknya ada angka 10% kita capai nanti di tahun 2022 ya, di samping mereka lulusannya menjadi pekerja di dunia usaha dan dunia industri ya. Nah,
Dan kita targetkan di tahun 2022 ini 3 lembaga baru ya. Secara kelembagaan kita akan keluar itu status politeknik, 3 politeknik baru, yaitu Politeknik Aceh, Politeknik Ambon, dan Politeknik Pariaman. Nah, ini kita harapkan bisa menjadi memperkuat ya sistem pendidikan yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Kedua, kita dalam peningkatan SDM ini kita lakukan pelatihan ya. Tahun 2022 kita targetkan ada 25.000 orang yang akan dilatih, baik itu dilakukan secara luring maupun secara hybrid ya. Nah, ini kita harapkan dapat terus meningkatkan jumlah masyarakat yang mengetahui dan meningkat sebagai calon pelaku utama. Nah, pelatihan juga di tahun 2022 kita terus dilakukan pendampingan ya dengan P2MKP. Jadi pusat pelatihan mandiri kita terus kembangkan ya. Tahun 2022 ini kita sudah mulai mengklaster, melanjutkan di tahun 2021 bagaimana ada P2MKP yang sifatnya utama, media, dan pemula. Nah, klasterisasi P2MKP dengan sistem MLM ya, multi level marketing, kita harapkan kita bisa menjadi media untuk mempercepat kegiatan pelatihan dengan jangkauan yang semakin luas ya, karena keterbatasan balai kita hanya 5 ya. Dengan P2MKP yang lebih dari 250 P2MKP itu bisa mempercepat pelaksanaan pelatihan dan juga jangkauannya bisa dari Sabang sampai Merauke. Nah, di samping itu penyuluhan tetap kita lakukan, dan alhamdulillah di tahun 2022 akan direncanakan ada penambahan 598 orang ya. Jadi 200 itu dari PNS ya, dan 398 itu dari P3K. Dengan tambahan 598 ini harapannya akan memperkuat personel kita dalam melakukan pengawalan program prioritas. Salah satu output yang dihasilkan dari penyuluh di tahun 2022 itu bagaimana dia penyuluh ini mampu melakukan pendampingan pelaku utama dan juga melakukan peningkatan kelas kelompok. Harapannya nanti tersedia kelompok-kelompok yang qualified ya, mampu melakukan kegiatan usaha di bidang kelautan perikanan. Nah, itu terkait dengan pengembangan SDM ya. Di sisi lain terkait dengan riset ya, dengan adanya Perpres 78 tahun 2021 ya, riset secara fungsi memang ada di Badan Riset Inovasi Nasional, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan Kementerian Teknis dalam melaksanakan riset ya. Kebutuhan riset di KKP itu kita deliver ke BRIN ya. Nah, BRIN yang melaksanakan kegiatan penelitian ya, karena secara personil kita akan ada pengalihan sesuai dengan amanat Perpres tersebut kepada BRIN ya. Nah, program pun sama ya, anggaran pun sama. Nah, dengan proses pengalihan tersebut kita harapkan kegiatan riset tetap berjalan ya. Kebutuhan KL ya, termasuk KKP ya, itu yang harus dilaksanakan oleh para peneliti yang ada di BRIN. Penelitian yang dilakukan BRIN harapannya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya KL. Sebagaimana pertemuan kami dengan BRIN ya, kita sampaikan fokus riset di tahun 2022 tetap bagaimana sebagian besar diarahkan untuk bisa mendukung ketiga program prioritasnya Kementerian Kelautan Perikanan ya. Nah, ketiga program tersebut tadi sudah disebutkan ya, dan kita sampaikan untuk bisa mendukung program tersebut riset apa yang dibutuhkan. Nah, kita harapkan apa yang sudah disampaikannya dijalankan dengan BRIN ya, sehingga kita harapkan nanti kebutuhan dalam pembangunan kelautan perikanan terutama dari aspek riset itu tetap bisa dipenuhi dengan kolaborasi antara KL ya, termasuk KKP dengan BRIN. Ini bagian dari kita melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.